Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita mengucap syukur ya, walaupun beberapa hari ini hujan terus, tapi kita ibadah pada sore hari ini hujannya reda. Itu karena kasih Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, manusia di dalam kehidupan ini memang harus menjalani yang namanya perputaran hidup. Di dalam kehidupan ini ada yang miskin, ada yang kaya, ada juga yang mencukupkan diri di dalam kehidupan. Ada juga orang-orang yang lebih ingin kaya atau cenderung ingin punya harta. Makanya ada begitu banyak orang yang jatuh di dalam dosa karena ingin melakukan segala macam hal demi untuk mendapatkan sebuah kekayaan. Saudara yang terkasih, mari kita belajar kebenaran firman Allah pada sore hari ini yang terambil di dalam Wahyu. Kalau minggu lalu saya telah merupakan tentang Wahyu pasal 1 sampai 7, sekarang Wahyu pasal 2 8 sampai ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita akan membaca dengan CD berganti. Saya ayat 8, Bapak Ibu 9, begitu juga dengan seterusnya. Wahyu pasal 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak dari dia, sebenarnya mereka adalah emas. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa berkenan dan lagi yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada anak-anak, dan siapa nanti dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Berbahagialah kita yang selalu merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ini adalah surat kedua atau jemaat yang kedua, karena kalau ayat sebelumnya itu adalah jemaat Efesus yang telah kita baca minggu lalu. Jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang dikatakan miskin. Miskin di dalam keuangan juga, miskin di dalam kebutuhan finansial mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kita tahu bahwa Smyrna ini adalah sebuah kota yang begitu megah besar pada zamannya, karena di tempat itu ada kuil-kuil untuk dewa Zeus, namanya dewa Zeus, dan kaisar. Sehingga pada saat itu di kota Smyrna ini ada begitu banyak orang yang berziarah ke tempat itu karena begitu banyak kuil di tempat itu. Dan salah satu penghasilan di Smyrna ini adalah minyak mur untuk ramuan untuk parfum. Itu salah satu penghasilan terbesar di situ. Nah, kenapa saya kasih tahu ini? Karena ini nanti berkaitan tentang keadaan jemaat yang ada pada saat itu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan menuliskan kepada jemaat di Smyrna. Firman Tuhan menghibur mereka. Kalau kita membaca tadi di ayatnya yang ke-9, ada di situ dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat 9 ini ada satu kata di situ, aku tahu.
Artinya bahwa keadaan jemaat di Smyrna pada saat itu ternyata Allah memperhatikannya. Ketika jemaat Smyrna mengalami kemiskinan karena ada begitu banyak orang yang menolak mereka, dan Allah berkata, "Aku tahu kemiskinanmu." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa orang-orang Smyrna ini mengalami yang namanya kemiskinan? Yang pertama tadi adalah mereka itu hidup di tengah-tengah kota, di sebuah kota yang begitu besar, di mana orang-orang sekitar mereka penyembah-penyembah berhala. Artinya penyembah-penyembah di dalam kuil-kuil dewa, dan yang kedua itu penyembah-penyembah kaisar. Karena kaisar pada saat itu harus disembah. Sementara orang-orang Smyrna, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, mereka tidak boleh menyembah selain daripada Yesus sendiri. Iman mereka tetap teguh kepada Allah. Mereka tidak mau ikut di dalam politik. Mereka tidak mau menyembah kaisar hanya untuk memuaskan mata para pejabat pada saat itu. Dan mereka di dalam perjualan mereka, karena beberapa jemaat juga melakukan perjualan perputaran ekonomi di dalam menjual minyak murni itu, ternyata mereka ini sering ditolak. Bahkan barang-barang yang diproduksi oleh mereka sering tidak dibeli. Kenapa? Karena ini tadi dianggap tidak kompromi di dalam hal penyembah patung, tidak kompromi di dalam penyembah kaisar. Jadi mereka selalu dikucilkan, selalu ditolak di tengah-tengah masyarakat. Makanya mereka di dalam finansial, di dalam ekonomi mereka terhambat, mereka miskin, mereka mengeluh tentang apa yang mereka butuhkan, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan menghibur mereka dan berkata, "Aku tahu kemiskinan, aku tahu penderitaan." Saudara yang terkasih, apapun yang dialami oleh gereja Tuhan, apapun yang dialami oleh setiap orang percaya, Allah mengetahuinya. Dan Allah tidak tidur, Allah tidak pura-pura melihat. Ternyata kalau kita membaca tadi ayat 9 ini, ternyata Allah memperhatikan keadaan jemaatnya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Mari kita baca Bapak Ibu. Ini khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Matius pasal 5 ayat ketiga, saya akan bacakan bagi kita. "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga." Banyak orang memilih lebih baik miskin di hadapan Allah daripada miskin di hadapan manusia. Artinya bahwa orang-orang di luar iman kita, banyak orang berlomba-lomba bersaing, ingin kaya raya, ingin memiliki harta yang melimpah, supaya mereka dipuji oleh manusia. Dan ada kemungkinan bisa terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Mereka juga bersaing untuk menjadi orang kaya, dan mereka tidak menghiraukan tentang Tuhan mereka. Dan firman Tuhan mengingatkan ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada pendengar-pendengarnya pada saat itu, karena Tuhan Yesus selalu melayani orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terabaikan pada saat itu. Dia berkata kepada mereka, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga."
Dan itu juga yang dialami oleh jemaat-jemaat Smyrna, saudaraku. Mereka miskin di dalam keuangan mereka karena mereka ditolak di tengah-tengah masyarakat. Karena iman mereka kepada Yesus, mereka tidak mau kompromi dan penyembahan-penyembahan berhala. Dan Allah memuji mereka karena iman mereka tetap taat kepada Allah. Yang kedua yaitu penderitaan. Setelah mereka mengalami kemiskinan di dalam ekonomi mereka, mereka juga mengalami yang namanya penderitaan. Jadi bukan hanya sekedar keuangan, harta, ekonomi mereka tidak bisa berputar, mereka juga mengalami yang namanya penganiayaan, penderitaan. Mari kita membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10a. Yang telah kita baca tadi. Ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi Bapak Ibu, keadaan jemaat di Smyrna ini bukan seperti kita yang ditretes. Walaupun beberapa bulan yang lalu kita mengalami drop yang namanya ekonomi tidak bisa berputar sama sekali, kita mengeluh. Tetapi penyertaan Tuhan sampai sekarang bagi kita telah menikmatinya dan merasakan, Bapak Ibu. Dan keadaan yang dialami oleh jemaat Smyrna ini lebih parah dari apa yang keadaan yang kita alami, Bapak Ibu. Karena mereka bukan hanya ekonomi terhambat, ternyata mereka dikatakan beberapa dari antaramu akan dipenjara. Iblis akan menyerahkan mereka kepada penguasa dunia ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Bapak Ibu? Karena yang saya katakan tadi dari awal, bahwa mereka tidak mau menyembah kaisar, mereka tidak mau menyembah berhala. Dan setiap orang Kristen pada saat itu yang tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah kaisar, apalagi kepada kaisar, itu akan dihukum, Bapak Ibu. Karena itu dianggap melawan kaisar. Artinya kalau sekarang presiden, jika ada orang yang tidak mau menyembah presiden, artinya dia melawan presiden. Dan inilah cara kerja iblis menjatuhkan setiap orang percaya pada saat itu. Dan Tuhan berkata kepada mereka, di ayat 10 tadi, dia berkata, jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beriman kepada Yesus akan mengalami sebuah penderitaan yang begitu mengerikan. Karena ketika kita beriman kepada Yesus, kita pasti tidak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh dunia ini. Ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus hidup di dalam keberdosaan, hidup di dalam penyembah-penyembah berhala, dan kita orang percaya tidak mungkin lagi kita ikut dalam hal seperti itu. Dan itulah tantangan bagi iman kekristenan. Itulah tantangan yang dialami oleh orang-orang Smyrna. Mereka hidup di tengah-tengah kota yang begitu besar, begitu banyak orangnya, dan kerjanya setiap hari penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah kepada kaisar. Dan orang-orang Kristen sangat menonjol sekali, Bapak Ibu. Pasti kelihatan sekali warnanya mereka. Karena ketika orang-orang berangkat ke kuil menyembah berhala, orang Kristen tidak ikut, pasti kelihatan. Mereka mengalami penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna sangatlah besar. Dan ketika mereka tidak mau menyembah kaisar, mereka akan dipenjara, bahkan bisa dihukum mati. Karena tidak menyembah, tidak taat aturan istilahnya yang diberikan oleh kaisar. Dan Tuhan berkata kepada mereka, janganlah takut terhadap mereka. Memang kamu akan dianiaya
menganiaya, memang kamu akan dipenjara, memang iblis akan menyerahkan engkau di dalam penjara. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada mereka, janganlah takut terhadap mereka, terhadap apa yang kau derita. Mengapa saudaraku? Ada satu kata di ayat yang di terakhir tadi, yaitu kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Artinya bahwa orang-orang Smyrna akan mengalami suatu penderitaan, penganiayaan selama beberapa hari atau beberapa waktu. Artinya bahwa orang-orang yang mengalami penganiayaan hanya sementara waktu di dalam kehidupan mereka. Ketika kita percaya pada Yesus, ketika kita sudah umur, sudah tua, kita mengalami penderitaan, dan itu hanya sementara. Karena gak ada manusia yang abadi di dalam dunia ini. Karena tubuh yang kita kenakan adalah tubuh yang lemah, yang terbatas, dan terbatas umur pemakaiannya, dan nanti akan kembali kepada Sang Pemilik. Artinya bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, janganlah takut menghadapi sebuah penderitaan. Mungkin kita tidak sama dengan jemaat Smyrna, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak mengalami yang namanya penganiayaan. Mungkin kita tidak mengalami yang namanya dikucilkan di tengah masyarakat. Tetapi cobalah lihat di luar sana. Ada begitu banyak orang-orang Kristen sampai detik ini masih mengalami yang namanya penganiayaan. Bahkan gereja dibakar. Bahkan beberapa kemarin di Indonesia terjadi. Orang-orang Kristen ditolak. Mengapa? Karena Yesus berkata bahwa engkau bukan dari dunia ini. Jika engkau dari dunia ini, jika saya dari dunia ini, Yesus berkata, maka dunia ini akan menerima engkau. Tetapi Tuhan Yesus berkata, karena engkau bukan berasal dari dunia ini, maka dunia akan menolakmu. Dan itulah kenyataan iman kita. Itulah yang dialami oleh orang-orang percaya. Dan itu yang dikatakan Allah kepada jemaat Smyrna, supaya mereka jangan takut terhadap apa yang mereka alami. Jemaat Smyrna, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di ayat 8-11 ini, tidak ada satu celah yang mereka lakukan di hadapan Allah. Berbeda dengan jemaat Efesus di ayat 1 sampai ayat 7, di mana jemaat Efesus itu telah meninggalkan kasih mereka semula-mula. Memang Allah memuji mereka, tetapi mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Tetapi kalau jemaat Smyrna ini, tidak ada sesuatu hal yang tidak Allah sukai bagi mereka. Allah memuji mereka. Mereka di dalam kemiskinan mereka, mereka di dalam penderitaan, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, yang ketiga yaitu firman Tuhan berkata kepada mereka, setia sampai mati. Di ayatnya yang ke-10 tadi, ayat yang terakhir, itu dikatakan Wahyu 2 ayat 10 yang terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati. Allah menghibur jemaat Smyrna, Allah menyuruh mereka supaya mereka tetap setia kepada Allah. Bahkan dikatakan sampai mati engkau harus tetap setia. Allah memuji mereka bahwa imanmu yang begitu luar biasa, penderitaan yang kamu alami, engkau tidak meninggalkan aku, engkau tidak meninggalkan imanmu. Dia berkata, hendaklah kamu setia sampai mati. Setia ini Bapak Ibu ada begitu banyak. Kalau kita melihat fenomena kekristenan pada saat ini, ada begitu banyak orang meninggalkan imannya. Ada beberapa faktor mengapa orang Kristen meninggalkan iman. Karena dia tidak sanggup menjalani kehidupannya. Karena di benak dia, saya ingin mau kaya, saya ingin mau mempunyai harta. Makanya dengan cara apapun manusia, dia melakukan hal-hal yang tidak baik demi mempunyai harta.
dan dia meninggalkan imannya, menjual Yesus dalam hidupnya demi kekayaan. Yang kedua, orang-orang meninggalkan Yesus karena apa? Karena pernikahan. Banyak orang Kristen meninggalkan Yesus karena mau menikah dengan beda agama. Ada begitu banyak cara iblis menjatuhkan orang-orang beriman untuk meninggalkan Yesus dan beralih kepada hal-hal yang duniawi. Tuhan mengingatkan kepada setiap orang percaya, ayat 10 terakhir tadi, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati, Bapak Ibu, kita membutuhkan yang namanya perjuangan yang begitu besar. Kita membutuhkan yang namanya kekuatan yang daripada Allah. Tuhan Yesus telah memberikan kita sebuah teladan bagaimana kita menjadi setia kepada Allah. Ketika Tuhan Yesus mengambil rupa manusia, dia mengalami banyak hal penolakan di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada saat itu. Dia ditolak, bahkan dia dikucilkan, dipukul, dianiaya, bahkan disalib, mati di atas kayu salib. Dan itu adalah contoh kesetiaan yang diberikan Allah kepada kita. Itu adalah teladan iman, contoh bagi kita yang harus kita tiru di dalam kehidupan kita. Setia kepada Allah sampai mati. Mengapa Bapak Ibu kita harus setia kepada Allah? Ada alasannya. Di ayat yang terakhir, 10 terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika kita setia di dalam penderitaan, kita tidak meninggalkan Tuhan, setia di dalam kemiskinan, tidak meninggalkan Tuhan, setia sampai mati, Tuhan berkata, aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika Yesus telah mati di atas kayu salib, dikubur, dan dia bangkit kembali menyatakan kemuliaannya, bahwa dia telah menang bagi saya dan saudara. Dan dia telah berjanji bagi setiap orang yang beriman kepada dia bahwa dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang setia dan percaya kepada nama Yesus. Itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, biarlah kita saat ini memiliki kemiskinan, tidak memiliki harta yang melimpah, tetapi kekayaan surgawi yang dijanjikan Allah bagi kita lebih besar dari apa yang kita miliki pada saat ini. Tuhan berkata tadi kepada mereka, kamu akan dianiaya, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tetapi yang kau terima daripada Allah, kekayaan yang kau terima daripada Allah, keselamatan yang Allah berikan bagi kita semua, selama-lamanya kita menikmati hal itu. Penderitaan di dalam dunia ini, saya ulang sekali lagi, hanyalah sementara, Bapak Ibu. Hanyalah sementara. Dan ketika Allah memulihkan keadaan kita, ketika Allah menyelamatkan setiap hidup kita, kita memperoleh kebahagiaan di dalam kerajaan Allah. Mari kita membaca di dalam Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 16 sampai 17. Wahyu pasal 7 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Wahyu pasal 7 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudaraku yang terkasih, ini adalah keadaan orang-orang percaya kepada Yesus, di mana Yohanes melihat, di mana Allah membuka mata Yohanes melihat keadaan orang percaya di dalam kerajaan surga,
Di situ dikatakan mereka tidak menderita, bahkan lapar dan dahaga lagi. Bahkan matahari tidak menyakiti setiap orang percaya ketika kita sudah berada bersama-sama dengan Juru Selamat kita. Dan firman Tuhan berkata di sini itu, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang terkasih, Jemaat Smyrna menjadi salah satu contoh bagi iman kita pada saat ini. Ketika mereka miskin menderita, mereka mencari Allah, mereka setia kepada Allah. Ketika mereka dikucilkan, ditolak di tengah masyarakat, mereka mencari Allah. Dan saya katakan sekali lagi, satu pun tidak ada sesuatu hal yang Allah tidak sukai dengan jemaat Smyrna. Allah sangat memuji mereka. Mengapa? Karena mereka begitu setia kepada Allah. Bahkan di dalam penderitaan mereka, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kemiskinan di dunia ini tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding kekayaan kita bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Mari kita